Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahirul Pisatria, mahasiswa akuntansi angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Carbon Emission Disclosure terhadap nilai perusahaan dengan firm size dan profitability sebagai variable control. Studi pada perusahaan tambangan dan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Baiklah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Riwayadi, yang telah banyak memberikan saran, masukan, serta bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Kemudian terima kasih juga kepada dosen penelaah yang nantinya akan memberikan saran serta kritikan untuk sempurnanya skripsi saya ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian tinjauan literatur, kemudian metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kelima penutup. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang pemanasan global yang terjadi di bumi ini disebabkan oleh efek rumah kaca yang disebabkan oleh peningkatan gas-gas yang berada di atmosfer bumi seperti karbon dioksida, nitrosida, klorofluorokarbon, dan gas-gas lainnya, sehingga energi matahari terperangkap di dalam bumi. Ini menimbulkan kemudian banyak bencana alam yang terjadi di permukaan bumi ini. Kemudian, menurut catatan Enerdata, bahwa peningkatan gas-gas buangan atau emisi di Indonesia meningkat 18% sepanjang tahun 2012 sampai tahun 2017. Dan kemudian dari sektor industri menyumbang sebesar 31% dari total emisi yang dihasilkan pada tahun 2017. Dalam skala yang lebih luas, CDP memberikan Carbon Disclosure Project, sebuah lembaga non-profit dari Inggris, menyatakan bahwa 3/4 dari 3,6 miliar metrik ton karbon yang dihasilkan tiap tahun merupakan tanggung jawab dari 50 perusahaan besar yang ada di dunia. Kemudian sektor energi, bahan baku, dan sektor utilitas merupakan penyumbang terbesar polusi karbon tersebut. Kemudian Carbon Disclosure Project berpendapat bahwa dengan perhitungan karbon dan pengungkapannya oleh organisasi atau perusahaan akan berdampak efisien terhadap manajemen karbon dan risiko dari perubahan cuaca. Kemudian Carbon Emission Disclosure atau CED adalah pengungkapan untuk menilai emisi karbon yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan dan menetapkan target untuk mengurangi emisi tersebut. CED mencakup kumpulan informasi kuantitatif dan kualitatif masa lalu serta bagaimana prediksi dari perusahaan untuk menurunkan tingkat emisi karbon yang dihasilkan organisasi dan perusahaannya. Di Indonesia, pengungkapan emisi karbon masih bersifat voluntary disclosure atau masih bersifat sukarela, sehingga pada kebanyakan prakteknya, informasi yang diberikan masih cukup terbatas. Beberapa acuan yang digunakan untuk menghitung emisi karbon oleh perusahaan Indonesia diadopsi dari World Business Council for Sustainable Development atau World Resource Institute dan standar yang dikeluarkan oleh United Nations Environment Program atau UNEP. Kemudian terkait dengan pengungkapan sukarela tadi, penelitian dari Epstein dan Friedman menemukan bahwa informasi sosial dan lingkungan yang disajikan laporan tahunan perusahaan menjadi salah satu daya tarik investor perorangan. Ketertarikan pembelian saham tersebut dapat membuat permintaan saham naik dan harga saham meningkat.
peningkatan harga saham tadi dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai sebuah perusahaan. Kemudian menurut Endarmes tahun 2016, harga saham yang tinggi dapat membuat nilai perusahaan juga tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan pada saat ini maupun masa depan. Kemudian penelitian dari Haley dan Palepu mengatakan bahwa pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga perencanaan investor beramai-ramai ingin menanamkan modalnya pada perusahaan. Dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka kita mendapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengungkapan emisi karbon atau carbon emission disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan firm size dan profitability sebagai variable control. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengungkapan emisi karbon atau carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan dengan firm size dan profitability sebagai variable control. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan yang pertama menjadi bukti empiris mengenai pengaruh carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan. Kemudian manfaat praktis. Yang pertama bagi akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya. Kemudian bagi perusahaan, dengan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen karena pengungkapan emisi karbon akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian kepada investor, kreditor, dan pihak eksternal, dengan hasil penelitian ini pengungkapan emisi karbon dapat dijadikan pertimbangan oleh investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya dalam mengambil keputusan investasi terhadap perusahaan. Bab 2. Tinjauan literatur. Dalam tinjauan literatur ini, pertama kita akan membahas tentang landasan teori. Baiklah, dalam landasan teori ini, teori yang pertama yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah teori legitimasi, di mana di dalam teori legitimasi pengungkapan emisi karbon dapat menunjukkan keandalan suatu entitas terhadap persepsi akan tanggung jawab sosial entitas itu tersendiri. Nah, dengan carbon emission disclosure atau informasi yang bersifat sukarela dapat diungkapkan melalui laporan keberlanjutan ataupun laporan tahunan, sehingga dengan adanya pengungkapan informasi tersebut atau dalam hal ini carbon emission disclosure dapat membuat legitimasi perusahaan dipertahankan. Kemudian teori yang kedua untuk menjelaskan ini adalah teori sinyal. Mulanya perusahaan dalam teori sinyal ini diasumsikan perusahaan ingin melakukan pengurangan terhadap asimetri informasi dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi yang reliable dan handal sehingga akan meminimalisir ketidakpastian mengenai kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Makanya dengan adanya carbon emission disclosure diharapkan informasi yang reliable dan handal tentang carbon emission perusahaan dapat diberikan kepada pihak luar sehingga tidak terjadi misinformasi dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian di teori sinyal ini juga dapat menjelaskan tentang kaitan antara carbon emission disclosure dengan nilai perusahaan dengan melihat bahwasanya sinyal-sinyal yang dikeluarkan
Melalui pengungkapan informasi karbon tadi diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena di sana pemegang saham investor dapat menilai bagaimana sinyal yang dikeluarkan oleh pihak entitas mempengaruhi investor atau pihak eksternal untuk menilai perusahaan tersebut. Baiklah, termasuk pada penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan dengan berbagai macam atribut penelitian, tetapi masih dalam penelitian ini masih banyak hasil yang berbeda didapati, sehingga menarik peneliti untuk ingin meneliti hal ini lebih lanjut. Untuk penelitian terdahulu dapat dilihat pada tahun 2012 ada Najah melakukan penelitian, 2013 ada Li dan Liu dan Su dan Wang, Utsumura et al. Pada tahun 2014, kemudian Anggreni pada tahun 2015 dan Surufia dan Anggreni pada tahun 2019. Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, didapatkan sebuah hipotesis dalam penelitian ini, yaitu carbon emission disclosure berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan firm size dan profitability sebagai variable control. Oke, kemudian lanjut ke kerangka penelitian. Dapat dilihat kalau carbon emission disclosure sebagai variabel independen akan mempengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Kemudian antara keduanya terdapat variabel control, firm size, dan kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Kemudian metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Kemudian populasi dan sampelnya adalah perusahaan pertambangan dan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2018-2019. Kemudian untuk mengambil sampelnya menggunakan purposive sampling, yaitu pertama perusahaan pertambangan industri dasar dan kimia periode 2017 sampai 2019. Kemudian perusahaan atau organisasi menerbitkan annual dan atau sustainability report tahun 2017 sampai 2019 secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga, minimal pengungkapan karbon minimal satu item pengungkapan karbon. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik dokumentasi yang dilihat dari laporan tahunan dan atau laporan keberlanjutan perusahaan. Kemudian variabel penelitian ini ada carbon emission disclosure sebagai variabel independen, kemudian ada nilai perusahaan sebagai variabel dependen, dan serta firm size dan profitability sebagai variabel control. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif, menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, dan analisis regresi berganda, kemudian melakukan pengujian hipotesis. Kemudian yang keempat itu hasil dan pembahasan. Kemudian gambaran objek penelitian. Dari setiap pemilihan sampel tadi didapatkan hasil sampel yaitu sebanyak 20 perusahaan dengan total observasi sebanyak 60. Kemudian ada analisis statistik deskriptif. Di dalam analisis statistik deskriptif ini dapat dilihat pada tabel di slide. Di sini dapat dilihat nilai minimum variabel carbon emission disclosure didapatkan sebesar 0,056 dengan pengungkapan sesuai item CAD checklist, di mana paling sedikit diungkapkan oleh perusahaan dalam penelitian ini sebesar 5,6%, artinya. Sedangkan nilai maksimum yang didapat. Baiklah, kemudian kita lihat dalam uji asumsi klasik ada uji normalitas. Dalam uji normalitas ini didapatkan nilai sebesar 0,177, yaitu
yang mana ini besar dari 0,05, sehingga dapat diartikan di dalam penelitian ini data terdistribusi normal. Kemudian ada uji autokorelasi dan uji metode skedasitokorelasi dan uji metode skedasitas. Dalam uji autokorelasi, pada penelitian ini didapatkan nilai sebesar 0,0905 yang menunjukkan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi karena nilai yang didapatkan di antara +2 dan -2, sehingga bebas dari gejala autokorelasi. Kemudian dari heteroskedasitas dapat dilihat pada gambar menggunakan scatter plot, dapat dilihat bahwasanya titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, kemudian penyebaran tidak berpola, serta titik-titik menyebar dan tidak mengumpul hanya di atas. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas, sehingga model layak digunakan. Analisis regresi yang digunakan di sini ada dua. Yang pertama itu model regresi sederhana, yang gambarnya dan hasilnya dapat dilihat di slide. Kemudian ada juga model regresi berganda, yang dapat dilihat juga di slide. Kemudian kenapa ini ada dua regresi yang digunakan? Karena kita menggunakan variabel kontrol. Regresi sederhana digunakan sebelum variabel kontrol dimasukkan, dan model regresi berganda digunakan setelah variabel kontrol dimasukkan. Uji hipotesis, dan ini ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi sebelum variabel kontrol itu didapatkan adjusted R square itu sebesar 0,022, yang artinya dua variabel atau model regresi ini berpengaruh sebesar 2,2% terhadap nilai perusahaan, di mana 97,8% lainnya itu dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel di luar penelitian ini. Kemudian uji koefisien determinasi sesudah variabel kontrol dapat dilihat adjusted R square-nya sebesar 0,222, yang berarti 22,2% dari model regresi ini berpengaruh terhadap 22,% berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan 77,8% itu dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini. Kemudian uji signifikasi pengaruh parsial. Hasil uji T sebelum variabel kontrol dapat dilihat bahwasanya variabel carbon emission disclosure memiliki nilai signifikansi sebesar 0,132, yang berarti lebih besar daripada 0,05, yang menunjukkan bahwasanya model regresi ini atau model penelitian ini sebelum dimasukkannya variabel kontrol itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian kita lihat setelah dimasukkannya variabel kontrol, variabel carbon emission disclosure memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwasanya CED atau carbon emission disclosure berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ringkasan hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan tadi, maka didapatkan sebuah ringkasan bahwasanya dalam penelitian ini carbon emission disclosure dengan firm size dan probability sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis tunggal dalam penelitian ini dapat diterima karena nilai signifikansi nilai yang dapat adalah 0,021 yang lebih kecil dari 0,05. Bab 5 penutup. Carbon emission disclosure berpengaruh positif
dan signifikan terhadap nilai perusahaan, di mana ketika pengungkapan CED tinggi, maka terjadi peningkatan terhadap nilai perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terdapat subjektivitas dalam melakukan penilaian pengungkapan karena analisa konten yang dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat terjadi perbedaan interpretasi terhadap item pengungkapan carbon emission disclosure. Saran ke depannya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan indikator lain dalam mengukur carbon emission disclosure dan nilai perusahaan untuk mendapat melihat bagaimana hasil penelitian dalam ukuran yang lain. Implikasi penelitian bagi perusahaan, penelitian ini memberikan informasi tentang adanya pengaruh carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan. Kemudian bagi lembaga penyusun standar pelaporan tahunan dan keberlanjutan, penelitian ini membantu lembaga terkait untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih komprehensif dalam pengungkapan karbon sebagai hal yang perlu diungkapkan oleh organisasi terkait dalam laporannya. Kemudian bagi akademisi, penelitian ini menjadi acuan dan literatur mengenai pengaruh antara carbon emission disclosure terhadap nilai perusahaan untuk penelitian yang akan dilakukan di masa depan. Baiklah, sekianlah presentasi dari skripsi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.